Para penganut teori bumi datar selalu mempertanyakan tentang lengkungan bumi. Jika bumi berbentuk bulat, mengapa kita tidak pernah melihat lengkungan? Saat kita melihat cakrawala di laut, kita tidak melihat adanya lengkungan, semua tampak datar. Dalam beberapa video flat earth, kapal di lautan yang katanya tidak terlihat karena terhalang lengkungan bumi, setelah di zoom ternyata kapal itu kembali nampak. Dalam video ini, kita akan membahas tentang lengkungan bumi, juga pengaruh lengkungan bumi dalam kehidupan manusia. Jika bumi berbentuk bulat, mengapa kita tidak pernah melihat lengkungan? Semua tampak datar. Jawaban paling sederhana adalah karena jarak pandang kita sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran bumi. Untuk memahaminya, pertama kita harus memahami tentang horizon, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai cakrawala. Horizon adalah batas terjauh jarak pandangan kita karena terhalang lengkungan bumi. Karena adanya lengkungan bumi, jarak pandangan kita menjadi terbatas. Misalnya, saat melihat laut, horizon adalah permukaan air laut paling jauh yang bisa kita lihat. Permukaan air yang lebih jauh tidak bisa kita lihat karena permukaan bumi itu melengkung. Pertanyaannya, berapa jarak horizon? Jarak horizon berbeda-beda tergantung ketinggian pengamat. Semakin tinggi, semakin jauh. Semakin rendah posisi pengamat, semakin dekat jarak horizon yang dilihat. Sebagai contoh, jika kita berdiri di bibir pantai dengan ketinggian mata 190 cm dari permukaan air, maka jarak horizon adalah sekitar 5 km. Jika kita melihat dari atas mercusuar setinggi 40 meter, maka jarak horizon semakin jauh menjadi 22 km. Di internet, ada banyak web yang menyediakan perhitungan jarak horizon berdasarkan ketinggian. Sekarang, jika kita berdiri di tepi pantai, maka ke arah manapun kita melihat, kita hanya bisa melihat permukaan air laut dalam radius 5 km. Dan radius 5 km ini sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran bumi yang kelilingnya sekitar 40.000 km. Bahkan, radius horizon yang dilihat dari pesawat yang terbang setinggi 10 km hanya 357 km. Itu juga masih kecil dibandingkan dengan ukuran bumi. Jika bumi diibaratkan sebuah bola basket, maka radius horizon yang dilihat dari atas pesawat perbandingannya lebih kecil dari uang logam Rp50. Bagaimana mungkin berharap bisa melihat lengkungan dari sebuah bola jika hanya melihat bagian sekecil itu? Orang-orang yang mengaku sebagai ilmuwan flat earth mengajukan argumen sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan, jika bumi berbentuk bulat, maka setiap jarak 1 km ada selisih ketinggian 8 cm. Tetapi mengapa saat kita melihat cakrawala di laut, semua tampak datar? Mengapa tidak cembung atau melengkung? Sekarang, mari kita hitung dengan logika tersebut. Ketika kita melihat horizon dari tepi pantai, jarak horizon adalah 5 km. Jika cakupan sudut pandangan mata kita adalah 120 derajat, maka dengan rumus segitiga, kita bisa menghitung panjang garis cakrawala yang kita lihat. Garis cakrawala atau horizon yang kita lihat adalah sepanjang 16 km. Dengan logika berpikir flat earth di atas, maka seharusnya garis horizon melengkung dan cembung di tengah dengan ketinggian cembung sekitar 5 meter. Sekarang pertanyaannya, bisakah Anda mengamati perbedaan ketinggian 5 meter dari jarak 5 km? Kalau dibuat skala, jika ada sebidang lantai sepanjang 16 meter dan ternyata melengkung dengan perbedaan ketinggian antara pinggir dan tengah hanya sebesar 5 mm dan Anda mengamatinya dari jarak 5 meter, bisakah Anda melihat perbedaan itu? Mata kita tidak akan menyadarinya. Namun sebenarnya, logika dan perhitungan di atas adalah salah. Inilah kekeliruan umum pemikiran flat earth tentang horizon dan lengkungan bumi. Perhatikan gambar ini. Jika kita berdiri di tepi pantai, maka jarak horizon yang kita lihat adalah sekitar 5 km. Para penganut flat earth menghitung lengkungan garis horizon sebagai garis lurus seperti ini. Mereka berpikir
seharusnya titik di kedua ujung lebih rendah dari titik di tengah. Kita beri nama saja titik di tengah adalah titik A, dan di ujung adalah titik B dan C. Mereka selalu mempertanyakan, jika titik B dan C lebih rendah dari titik di tengah yaitu A, mengapa horizon tidak terlihat melengkung? Mengapa air laut tidak tampak cembung? Inilah kekeliruan fatalnya. Mereka lupa bahwa horizon adalah jarak pandang terjauh karena lengkungan bumi. Titik yang jaraknya lebih jauh dari horizon tidak akan terlihat. Pada gambar ini, jarak horizon adalah 5 km. Ini adalah jarak dari pengamat ke titik A. Sedangkan jarak dari pengamat ke titik B atau C ternyata lebih dari 5 km. Akibatnya, titik B dan C tidak bisa kita lihat. Pandangan kita ke titik B dan C terhalang oleh horizon yang jaraknya 5 km. Jadi, horizon yang kita lihat bukan melengkung secara vertikal, tetapi melingkar secara horizontal. Maka, ke arah manapun kita melihat laut, ketinggian horizon tetap sama. Kita seolah-olah berada di sebuah piringan yang datar. Semakin tinggi posisi kita, semakin luas wilayah yang tampak oleh mata kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa melihat lengkungan bumi? Jawaban paling sederhana adalah dengan terbang sangat tinggi, maka kita bisa melihat lengkungan. Pertanyaan selanjutnya, setinggi apa agar kita bisa melihat lengkungan bumi? Satu hal yang harus kita ingat, lengkungan adalah bagian dari sebuah lingkaran. Lengkungan bumi adalah bagian dari keliling bumi yang berbentuk lingkaran. Kita tahu keliling bumi adalah sekitar 40.000 km. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat lengkungan bumi seperti pada gambar ini, itu artinya pandangan mata kita harus mencakup 1/12 dari keliling bumi. Dengan perhitungan kasar, jika sudut luas pandangan mata manusia adalah 120 derajat, maka kita harus berjarak 962 km dari horizon. Supaya jarak kita ke tepi horizon sejauh itu, kita harus terbang sangat tinggi. Ketinggian kita dapat kita hitung dengan rumus Pythagoras sebagai berikut. Itu artinya, untuk melihat lengkungan seperti ini, kita harus terbang setinggi 72 km. Itu 7 kali lipat ketinggian pesawat jet. Orang-orang sejak zaman dahulu sudah menyadari adanya lengkungan bumi dengan mengamati kapal yang tampak tenggelam setelah melewati horizon. Namun para penganut teori bumi datar mencoba menyangkal fakta itu dengan menunjukkan video-video di YouTube. Kapal yang sudah tidak terlihat ketika di zoom ternyata muncul kembali. Jawaban atas video itu sangat mudah. Kapal-kapal di video itu belum melewati horizon. Kapal-kapal tersebut tidak terlihat sebelum di zoom karena ukurannya kecil. Di kejauhan tidak terlihat oleh kamera. Maka, jika ingin mengamati kapal yang tenggelam tertutup horizon, amatilah kapal yang berukuran besar atau kapal layar dengan tiang yang tinggi, bukan perahu-perahu kecil seperti ini. Atau yang paling mudah dengan mengamati matahari terbenam. Kalau buminya datar, tidak mungkin matahari terbenam seperti ini. Jangan bilang perspektif, karena perspektif tidak bekerja seperti ini. Fakta adanya lengkungan bumi berpengaruh luas dalam kehidupan manusia. Dalam dunia penerbangan dan pelayaran, dikenal istilah Great Circle Route. Bagaimana menentukan rute paling dekat yang menghubungkan dua titik pada bola dunia. Pilot dan nahkoda harus memahami ini agar mendapatkan jalur paling dekat. Misalnya, jalur paling dekat dari Taiwan ke Los Angeles ternyata melewati dekat Alaska, bukan lurus ke timur. Dalam dunia militer, jangkauan radar menjadi terbatas karena adanya lengkungan bumi. Pesawat musuh bisa menghindari deteksi dengan terbang rendah di balik horizon. Maka, dibuatlah pesawat early warning, misalnya AWACS. Dengan menempatkan radar di ketinggian pesawat, maka cakupannya menjadi jauh lebih luas. Dalam telekomunikasi,
jangkauan gelombang elektromagnetik dibatasi oleh lingkungan bumi. Maka, agar radio, televisi, dan sistem telekomunikasi berbasis gelombang elektromagnetik bisa menjangkau jarak yang jauh, dibuat banyak stasiun relay. Cara lainnya, gelombang dipantulkan ke lapisan ionosfer seperti pada siaran radio SW atau shortwave. Juga, pada teknologi White Ellis dan Lorentz yang dibangga-banggakan oleh para penganut flat earth untuk menyangkal keberadaan satelit. Faktanya, saat ini White Ellis dan Lorentz adalah teknologi yang sudah ditinggalkan. Menara pemancar White Ellis dan Lorentz satu persatu sudah dirobohkan. Sisanya dibiarkan sebagai peninggalan sejarah. Sekarang, perannya digantikan oleh satelit. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kelemahan-kelemahan teori bumi datar. Sampai jumpa.